Puji Tuhan semuanya, shalom kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC yang sangat diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sangat sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Walaupun kita di dalam ibadah online hari ini, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita, semangat, dan kegairahan kita di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang kita sudah pelajari bulan yang lalu. Dan di bulan ini, di bulan Februari kita mengawali bulan ini dengan satu tema yang luar biasa, yaitu relationship. Kita dibawa bersama-sama untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita baca satu ayat yang luar biasa. Di Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya bacakan sekali lagi, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan senang dengan orang yang karib, yang hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan semua perjanjiannya diberikannya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Mari mulai hari ini kita sama-sama membangun hubungan yang karib, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sepakat dengan saya? Amin. Saudara, mari sama-sama sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang sangat penuh dengan sukacita Tuhan. Kami percaya kami akan menyongsong hari ini dengan berkat yang baru yang daripadamu Tuhan. Engkau membawa setiap kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah hari ini kami boleh membangun hubungan karib, hubungan yang lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, Engkau memberkati setiap kekasih Tuhan. Semua keluarga BMC yang mengikuti acara online hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau tidak akan dibatasi oleh ruang, gerak, ataupun apapun juga Bapa. Engkau selalu hadir bersama-sama dengan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, selamat memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. BMC bersukacita hari ini, amin. Mari kita bawa persembahan pujian kita kepada Tuhan. Hey, woo. Yeah. Mari kita bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Come on church, sama-sama. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, ku kan berkata, kau berpihakku, siapakah lawanku? Oh, berikan tinggal dan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun Tuhan, tiada satu yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama. Come on BMC, sebut namanya.
akan tinggalkan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Kami percaya ada satu pun Tuhan, ada satu yang dapat bertahan. Di dalam hanya ada satu nama, kemudian let's sing. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh hadapanku, ku tak takut. Lebih keras katakan namanya. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, kemenanganku. Pada angkat tanganmu, come on say, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Kita punya Allah yang besar, amin, come on. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, batuku, kemenanganku. Yeah. Kami percaya karena kami punya Allah yang besar, amin. Hey. Kemudian di sorak-sorak termulia untuk Tuhan kita, amin. Haleluya. Yes, 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 kami yakini itu Tuhan. Kau adalah kemenangan kami Tuhan. Kau yang berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan. Kau akan terus membawa kami Tuhan. Naik, naik, dan naik. Yes. Kau baik Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang setia Tuhan.
Janji-Mu gak pernah terlambat Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, lebih besar, Yesus besar, lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami yakini dan percaya Tuhan, bahwa Kau akan memulihkan setiap hidup kami. Kami yang saat ini lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami yang saat ini sakit Kau sembuhkan Tuhan. Pemulihan, kemenangan terjadi dalam setiap kami Yesus. Haleluya. Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang terbaik, murah hati. Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang terbaik, penuh kasih. Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Bapakku. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Bukan bernyanyi, bukan menari, memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan, segala perkara akan Kau taklukkan Bapa. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan dengan hatimu. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Once more. Segala perkara
Shalom keluarga BMC, puji Tuhan hari ini kita masih bisa kembali beribadah sekalipun kembali online. Tapi saya percaya dan saya merasakan semua keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan yang terhubung secara online hari ini tidak kehilangan sukacita. Amin. Nanti tiba saatnya kita akan kembali belajar firman Tuhan dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat minggu yang luar biasa di bulan Februari ini kami boleh kembali beribadah. Sekalipun online tidak mengurangi semangat kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, bahwa kami mengerti bagaimana kami membangun hubungan yang makin karib dengan Engkau dari tema di bulan ini Tuhan, relationship. Terima kasih Bapak. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, keluarga BMC kan kita udah selesaikan pengajaran di bulan Januari. Bagaimana kita belajar tentang presence of God. Bagaimana hadirat Tuhan itu seperti apa dan bagaimana kita memeliharanya. Itu khotbah yang terakhir. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema yang baru. Jadi tema Februari ini adalah relationship. Bagaimana kita membangun, bagaimana kita bisa terus membangun hubungan yang makin dekat, makin karib, makin intim dengan Tuhan. Itu sebabnya tanpa berlama-lama saya memberikan tema dari khotbah saya pada hari ini adalah karib. Kita buka dulu sebuah ayat yang menjadi pembahasan atau pendalaman kita. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saya ulang sekali lagi, supaya kekasih Tuhan, keluarga BMC memahami. Mazmur 63 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Diberkati kita yang membaca, merenungkan dan mengerti serta melakukan. Keluarga BMC kita tahu bahwa bagaimana seorang Daud adalah seorang yang sangat-sangat menghargai Tuhan. Dia adalah sosok pribadi yang sangat-sangat mengerti siapa Tuhan yang dia percayai. Daud adalah sosok pribadi yang sangat mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya kita tahu bahwa Daud ini bukan sembarangan. Membangun hubungannya dengan Tuhan tidak dengan sembarangan. Itu sebabnya dalam tema karib pada hari ini, sebagai gembala saya rindu mengajak kepada semua keluarga BMC, mari bertumbuh ke arah yang benar. Bulan-bulan ini kita bangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Sekarib apa hubungan itu dengan Tuhan? Seintim apa hubungan itu dengan Tuhan? Kita tahu bahwa karib itu dari bahasa aslinya atau dari terjemahan Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari adalah membangun sebuah hubungan yang semakin dekat. Saya ulang, membangun hubungan yang semakin dekat. Sama ketika Anda membangun hubungan karib dengan teman. Ingat, satu hubungan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hubungan itu harus terus dibangun. Kalau Anda punya teman baik, tapi Anda nggak ngerawat hubunganmu dengan teman baikmu itu, lama-lama dia akan menjadi teman yang jauh. Dia pun akan melihat kita, sekarang Filipus sudah jauh dari saya, dia bukan teman karib saya. Nah itu sebabnya hubungan dengan Tuhan, kekaripan dengan Tuhan itu harus terus kita jaga. Harus terus kita usahakan. Harus terus kita pupuk. Ya, namanya hubungan harus terus dipupuk, diusahakan, dikerjakan. Jadi hubungan tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Itu sebabnya kalau kita ingat bagaimana kasih mula-mula ketika Anda berjumpa dengan Tuhan. Saya masih ingat saya berjumpa dengan Tuhan, lalu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya masih ingat itu tanggal 10 Juli 1982. Dan saya masih ingat ketika cinta mula-mula saya dengan Tuhan.
bagaimana saya haus, bagaimana saya lapar, bagaimana saya merindukan satu persekutuan yang terus dari waktu ke waktu dibangun. Dan saya masih ingat pada waktu itu di Yayasan Pekabaran Injil Syamgar ada buku panduan bagi para murid pemuritan, yaitu 5 menit bersama dengan Tuhan. Ya, ada sebuah stiker, bukan stiker pada waktu itu, sebuah kertas. Zaman itu, zaman saya kecil, tidak ada stiker, tapi ada tulisan no Bible, no breakfast. Ya, tidak baca Alkitab, tidak sarapan. Jadi itu yang mendorong saya pada waktu ketika saya percaya kepada Yesus, saya bangun hubungan yang makin karib. Dari waktu ke waktu, bahkan ketika saya mulai masuk dalam pelayanan, ketika saya mulai sibuk dengan pelayanan, bahkan hingga hari-hari ini saya dipercaya menjadi gembala dari Gereja Bethany Miracle Center. Ada satu hal yang tidak pernah saya lupakan, adalah terus membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan kita tahu BMC punya program yang sudah berjalan hampir 3 minggu, yaitu Morning Worship. Adalah sebuah keinginan Tuhan. Tuhan berkata dalam satu siang, dia berkata, Filipus, karena tema tahun ini 2021 adalah presence, hadirat dan perkenananku. Aku mau jemaat itu dibawa makin dekat dengan aku. Lalu saya ngobrol di siang itu ketika Tuhan menyapa, seperti apa Tuhan? Apa malam lagi ada Bible Talks atau doa bagi bangsa seperti yang dulu? Enggak. Buatlah morning worship. Nah ini buat saya adalah sebuah tantangan. Karena mau nggak mau yang biasanya saya bangun jam 4 untuk berdoa secara pribadi, saya harus berbagi mengajak saudara di jam 5 untuk menyembah bersama-sama. Dan puji Tuhan sampai hari ini, sampai tayang yang ke-10, tidak ada yang bolong. Kita terus bersama-sama dan saya bersyukur dari yang bergabung di morning worship lewat Instagram Live, sudah mendekati yang terus update ya, itu sekitar 50-55. Dan saya mengucap syukur dari minggu ke minggu saya yakin akan ditambahkan. Untuk apa sih saya membuat program morning worship? Supaya jemaat, supaya keluarga-keluarga BMC, ayo membangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Jangan cuma puas kalau engkau percaya Yesus. Jangan cuma puas kalau engkau dipercaya melayani pekerjaan Tuhan. Justru yang paling penting hari-hari ini adalah kita harus membangun secara pribadi hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Sehingga kalau hubunganmu makin karib dengan Tuhan, maka cinta mula-mula itu akan bersemi kembali. Engkau akan dibawa kepada kegairahan di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini. Mungkin pekerjaan susah, mungkin hasil yang kita harapkan gak tercapai. Tetapi kalau saudara memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, maka Anda akan punya kegairahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Anda tidak terjebak kepada rutinitas. Kalau Anda punya waktu di pagi hari untuk menyembah, atau di siang hari, atau di malam hari, atau saudara bergabung dengan program-program yang ada di BMC, atau saudara bisa masuk ke YouTube-nya BMC, ada 30 menit semakin dekat denganmu di sana, Anda mulai menyembah, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Oh, saya yakin keluarga-keluarga BMC, engkau bukan cuman diberkati. Masih ingat khotbah saya minggu lalu? Hadiratnya akan turun. Hadiratnya itulah yang akan membawamu mengalami semua kebaikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya akan membahas ada 4 hal. Ya, kalau Anda bertanya kepada saya, kira-kira kalau saya karib dengan Tuhan, apa sih yang aku terima? Nah ini ya, seringkali kalau saya ketemu dengan orang, saya cerita sesuatu, orang selalu minta endingnya dulu. Kira-kira aku dapat apa sih? Itu sebabnya sebagai gembala, dalam bahasan yang pertama dari karib bagian yang pertama di minggu ini, nanti kita akan sambung lagi di minggu depan, karib bagian kedua. Hari ini akan saya sampaikan apa sih yang diterima oleh orang yang hidup karib dengan Tuhan. Apa sih yang dialami oleh orang-orang percaya yang membangun hubungan makin karib dengan Tuhan. Yang pertama, dikatakan bahwa Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Saya bacakan ayatnya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah.
Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Loh Pak, lah kok bergaul karib kok malah mati Pak? Nanti dulu, ini artinya luar biasa. Anda lihat bagaimana Henokh tidak ditemukan mayatnya. Dia diangkat hidup-hidup. Ini berbicara apa? Orang yang bergaul karib itu akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Bukan cuma pengangkatan tubuh dalam tubuh kemuliaan, tapi saudara akan menikmati kemuliaan. Betapa senangnya seorang Henokh yang dia tidak menyangka-nyangka pergaulan karib yang dia bangun itu menyebabkan dia menerima kemuliaan daripada Tuhan. Dan kita tahu juga bagaimana seorang Daud, ayat yang tadi kita baca, bagaimana dia memiliki sebuah kerinduan untuk terus bergaul karib dengan Tuhan. Bukan hanya pada waktu keadaan baik, pada waktu keadaan tidak baik, dikatakan di sana dia sedang ada di padang gurun Yehuda. Dia berkata kepada Allah, aku mencari Engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu. Dan kita lihat bagaimana seorang Daud menerima kemuliaan demi kemuliaan daripada Tuhan. Karena apa? Hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang kedua kita akan lihat, saya janji ada 4. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Apa yang kita terima keluarga BMC kalau engkau membangun hubungan yang karib. Yang kedua, Tuhan akan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Wow. Jadi seperti Tuhan itu akan berbicara seperti kita mendengar, audible begitu. Bahkan dia kasih hikmat. Kalau engkau bergaul dengan karib sebagai businessman, sebagai usahawan, engkau tidak lagi bekerja dengan percuma, waste time, buang-buang waktu, enggak. Tapi kalau engkau punya waktu yang baik dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan beritahukan jalan-jalannya. Dia akan beritahukan tuntunan-tuntunannya. Sehingga kita enggak perlu takut, kita enggak perlu bimbang. Menghadapi situasi pandemi yang kita enggak ngerti kapan berakhirnya, Anda enggak perlu takut. Saya udah ketemu dengan banyak mereka yang bersaksi bagaimana mereka-mereka yang membangun hubungan di masa-masa pandemi ini mereka terpelihara. Kemarin di family cell Zoom ada kesaksian, dia harus mengalami PHK tahun lalu pada waktu awal-awal pandemi, dia putuskan untuk pulang ke Surabaya. Apa yang terjadi? Dia bingung karena tidak ada pekerjaan yang dia kerjakan. Tetapi dia punya prinsip, aku percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Dan kesaksian kemarin itu menguatkan di family cell bahwa dia benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Baik, yang ketiga, mari kita teruskan. Mazmur 91 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi ada 3 hal. Apa sih yang kita terima kalau kita ini karib dengan Tuhan? Yang ketiga adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Lihat yang ketiga, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan mendapat covering, dia akan mendapatkan perlindungan, dia akan disertai oleh Tuhan. Bahkan kalau Anda membaca Mazmur 91, Daud menyaksikan sendiri bagaimana bergaul karib dengan Tuhan mendatangkan banyak hal baik, yaitu perlindungan, penyertaan, covering daripada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-7, apa yang kita terima, apa yang dialami oleh mereka-mereka, orang-orang percaya yang bergaul karib, membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini dengan sangat jelas berbicara kepada kita, orang yang terus bergaul karib, dia akan selalu mendapatkan, saya ulang sekali lagi,
dia akan selalu mendapatkan apa yang dia minta daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, keluarga BMC, mari sama-sama bangun kembali hubungan yang karib dengan Tuhan. Bangkitkan kembali cinta mula-mulamu. Ingat kembali bagaimana ketika Tuhan memanggil hidupmu. Seperti tadi saya katakan, saya dipanggil masih sangat remaja pada waktu itu. Dan saya terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara saya waktu remaja. Sampai sekarang sudah jadi gembala. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mendatangkan keburukan. Tapi membangun hubungan dengan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Inilah firman yang boleh saya bagikan dan minggu depan kita akan belajar karib pada bagian yang kedua. Saya berharap, saya berdoa dimanapun keluarga BMC tetap bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Tetap terhubung dengan Tuhan dan terus bangun makin karib. Bersiaplah 4 tanda berkat. 4 tanda ini akan kau terima di dalam hidupmu. Mari sama-sama kita berdoa dan Anda bisa mempersiapkan perjamuan kudus di minggu yang pertama ini. Mari sama-sama kalau saudara punya roti, gak ada roti hosti, Anda bisa pakai roti tawar. Anda ganti anggur dengan sirup atau dengan teh. Mari sama-sama kita berdoa. Kiralaba Shandara Pataka Paralamaya Shikinaraba. Bapa, kami mengucap syukur buat pengajaran-Mu di hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh mengerti alasan mengapa Engkau ingin kami membangun kekaripan dengan-Mu. Seperti Raja Daud, bukan hanya pada waktu dia menjadi raja dalam segala kemegahannya, dia dengan mudahnya bergaul karib dengan Engkau. Tetapi justru di padang gurun, di saat di mana dia sedang dalam kebutuhan yang sangat-sangat berat, dia tetap merindukan untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya tidak heran kalau Raja Daud selalu mendapatkan perkenanan di hadapan-Mu. Hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, ya Tuhan, layakkan setiap kami. Mari kekasih Tuhan, mari keluarga BMC, angkatlah roti tinggi-tinggi. Kiraba Shandara Patakara Labaya Shakanara Pataka Paralabaralabaralabarab. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepalamu dan taruh tangan kiri di dadamu. Percaya dalam darah ada kehidupan. Hari ini engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini bilurnya menyembuhkan engkau. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kiparama Shikinarama Yarama. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyelesaikan pengajaran dan juga perjamuan kudus. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kau berkati persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh semua keluarga BMC. Baik yang tunai diantar ke gereja ataupun transfer lewat nomor rekening yang akan ada di layar kaca. Berkati setiap persepuluhan, setiap persembahan mingguan, setiap persembahan buah sulung, maupun persembahan-persembahan diakonia dan persembahan yang lain. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga BMC, Anda diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di layar kaca. Ada QR code atau Anda bisa pergi ke ATM setelah ini atau pakai M-Banking ya, dan lakukan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan kita akan lihat informasi gereja berikut ini. Mari bertumbuh bersama dalam Family Cell setiap Senin pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah Worship Net setiap Rabu pukul 7 malam dan tersedia live streaming melalui YouTube BMC Sumurwelut.
Bible Talk setiap Kamis pukul 7 malam bersama Pastor Filipus Edi melalui Instagram Live @BMC Sumberwelut. BMC Kids Online setiap Minggu pukul 7 pagi di YouTube BMC Sumberwelut. Seluruh ibadah onsite diliburkan dan dialihkan ke ibadah online melalui YouTube BMC Sumberwelut hingga tanggal 18 Februari 2021. Morning Worship setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi di Instagram Live @BMC Sumberwelut. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Anda. Tetap jaga kesehatan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe and stay healthy. God bless you. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Saya ucapkan kepada semua keluarga yang berulang tahun di minggu-minggu pertama ini, doa saya Anda senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Dan yang berulang tahun pernikahan, doa saya Anda puas bahagia. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan resolusi 2021. Mari sama-sama ya. Katakan untuk perubahanmu, katakan untuk hidupmu. Saya keluarga BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, saya biji mata Tuhan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Baik, sekarang angkatlah tanganmu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekalipun online Tuhan. Kami belajar untuk taat dengan aturan pemerintah, kami tahu semua untuk kebaikan bagi kami. Hamba berdoa mengangkat tangan yang sakit hari ini, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau ditahirkan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, aku berdoa biarlah diberkati bangsa kami Indonesia, diberkati gerejamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat aparat pemerintah yang boleh mengingatkan kami untuk ibadah online. Terima kasih Bapa di surga. Mari keluarga BMC kita tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulurkan tangan saudara. Dengan otoritas daripada Allah Bapa, terimalah dan bawalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati kita semua.